Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Masih semangat ya? Ini lanjutan video pembelajaran yang tadi. Kalau tadi kita belajar tentang pembelajaran 1 dan 2, nah sekarang masih di tema 7, subtema 1, kita berlanjut ke pembelajaran 3 dan 4. Masih semangat ya? Buku pelajarannya masih dipersiapkan, jangan disimpan dulu. Nah, kompetensi dasarnya ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi IPA dan Bahasa Indonesia, di video yang ini kompetensinya adalah IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Ya, kita lanjutkan ya. Dibuka bukunya, lanjutan yang tadi halaman 30 sampai 32. Nah, ini ada teks, silahkan dibaca mengenai sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda ya. Jadi pelaksanaannya itu seperti yang tertera di dalam teks gitu ya. Nah, ini sepertinya cukup bagus, tapi ternyata pada pelaksanaannya ada penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Misalnya tanahnya menjadi terbengkalai, gagal panen, rakyat menderita. Kemudian tanam paksa ini kan tanaman yang harus ditanam itu sudah ditentukan, sehingga rakyat menjadi tidak memiliki bahan makanan karena tidak ditanam ya. Nah, ini ada salah satu tokoh yang sangat simpati dengan keadaan bangsa Indonesia. Dia menentang adanya tanam paksa ini. Dia adalah orang Belanda, nama aslinya Douwes Dekker, nama samarannya Multatuli. Dia melawan dengan cara mengarang buku yang berjudul Max Havelaar, yang artinya kalau bahasa Indonesianya adalah jika aku seorang Belanda gitu ya. Nah, ini menganggap bahwa tanam paksa ini memberatkan bangsa Indonesia, dan Belanda yang sudah mengambil rempah-rempah harus melakukan balas budi terhadap bangsa Indonesia dengan cara apa? Yang pertama pendidikan, yang kedua irigasi, dan yang ketiga adalah transmigrasi ya. Dibaca saja di dalam teksnya. Nah, ini dia. Ayo berlatih di halaman 32. Nah, dari teks yang tadi ada beberapa kata yang tidak umum digunakan, sehingga mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu artinya. Nah, misalnya di sini ada wajib. Wajib itu artinya harus dilakukan. Kolonial itu artinya menjajah. Ibu tambahkan misalnya ekspor. Ekspor itu artinya mengirim barang ke luar negeri. Edukasi artinya pendidikan. Irigasi artinya pengairan. Nah, teman-teman bisa mencari kata-kata lain yang ada di teks yang tadi yang kata-katanya belum teman-teman ketahui artinya, dan teman-teman bisa mencarinya di dalam kamus arti dari kata-kata tersebut. Nah, ini dia. Ayo menulis halaman 33 masih menggunakan teks yang tadi ya. Jadi, apakah tanam paksa itu adalah sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu? Siapa yang menerapkannya? Yang menyuruhnya adalah pemerintah penjajahan Belanda. Di mana dilaksanakan? Dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Lalu bagaimana? Nah, ini dimulai tahun 1847. Jadi penduduk yang sudah lama menanam kopi itu dipaksa menanam kopi. Kopinya itu diserahkan kepada pemerintah kolonial ya, gitu. Nah, akibatnya apa? Karena ini panjang, jadi Ibu pindahkan ke sini. Nah, banyak tanah yang terbengkalai, gagal panen, rakyat menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan gitu ya. Nah, ini adalah akibat sehingga jumlah penduduk semakin menurun. Nah, siapa yang menentang? Dari teks yang tadi adalah Douwes Dekker, atau dengan nama samarannya adalah Multatuli. Kita lanjutkan ke halaman 33. Tahukah kamu reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial? Menjelang kedatangan bangsa Eropa, wilayah di Nusantara hidup dengan tentram tadinya ya, di bawah kekuasaan kerajaan. Nah, bangsa Eropa itu disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia pada awalnya. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena bangsa Eropa itu memiliki niat jahat yang sudah kelihatan ya. Nah, ini dilakukan kenapa? Karena rakyat orang Barat itu ingin memaksakan atau memonopoli perdagangan, mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi ngatur-ngatur gitu ya. Gitu. Padahal Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri.
Demikian. Nah, kita lanjutkan membaca halaman 34. Kalau Ibu dirasa terlalu cepat menerangkan, silakan teman-teman mengulang lagi video ini, bisa diulang berkali-kali ya. Nah, ini peristiwa perlawanan terhadap Portugis di halaman 34 bisa teman-teman baca. Kalau di sini di video ini tulisannya kurang jelas ya. Teman-teman baca saja di buku paket tematik tema 7 di halaman 34. Nah, perlawanannya antara lain adalah yang pertama Sultan Ali Mughayat Shah, itu dari Aceh ya, ini dari Aceh ya. Kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah, lalu Sultan Iskandar Muda. Nah gitu. Ini adalah raja-raja yang melawan gitu dengan rakyatnya. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Nah ini kalau itu tadi dari ya, kita kembali lagi ke sini ya, yang tadi mohon maaf ada sedikit kendala. Ya, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kalau yang tadi dari perlawanan dari Aceh, kalau dari Ternate-nya ada di paragraf di bawahnya ya, yaitu dipimpin oleh Sultan Hairun dan Sultan Babula. Boleh teman-teman baca di buku agar tulisannya lebih jelas. Nah, kita lanjutkan ke halaman 35 ya. Nah, dari bacaan tadi, coba apa alasan Ternate melakukan perlawanan? Bagi teman-teman yang membaca dengan teliti, tentu tahu jawabannya ya, yaitu karena Portugis Serakah ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Lalu pemimpinnya siapa saja juga ini ada tadi di teks yang tadi kita baca. Lalu hasil perlawanan juga ada di teks yang tadi kita baca ya. Teman-teman tinggal memindahkannya saja. Nah, ini dia hasilnya. Nah, perjuangan terhadap penjajahan tidak hanya di Aceh dan Ternate saja ya. Di halaman 36 ada lagi pemimpin daerah lainnya yang melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Misalnya Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, dan lain-lain. Bisa teman-teman baca di halaman 36. Kita lanjutkan ya. Nah, perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan. Salah satu sebabnya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan atau secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Negara kita sangat luas wilayahnya, beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala ya. Tahukah kamu keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa kita apa saja ya? Ayo kita cari tahu. Kita buka halaman berikutnya, yaitu halaman 38 ya. Nih, tahukah kamu keragaman sosial budaya di Indonesia apa saja? Nih, budaya itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Berupa apa saja, bisa berupa gagasan, tindakan, maupun benda. Nah, karena Indonesia itu sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke, sehingga banyak sekali keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Kenapa bisa berbeda? Nah, kita lihat ada berbagai macam faktor ya. Yang pertama adalah ada faktor keturunan. Ini bisa dilihat di halaman 38. Silahkan dibaca oleh teman-teman. Faktor ras ini ya. Ras itu bisa warna kulit gitu. Itu berbeda-beda ya. Kemudian ada suku juga di Indonesia terlalu banyak, sangat banyak sekali. Dari mulai bahasa dan adat istiadatnya juga berbeda-beda ya. Ada di halaman 39, silahkan dibaca. Lalu ada perbedaan kondisi geografis. Nah, ini muncul berbagai ragamnya adalah dalam hal mata pencaharian. Misalnya yang dekat laut ya mereka menjadi nelayan gitu ya, keberagamannya. Sementara yang tinggalnya di gunung mungkin mereka bertani. Nah, pengaruh yang lainnya adalah pengaruh budaya luar gitu ya, karena Indonesia banyak dikunjungi oleh orang-orang asing. Ada orang India, Cina, dan Arab. Nah, itu memberikan warna dalam kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, ini latihan halaman 42. Ini akan Ibu tugaskan, nantinya Ibu ulang lagi di akhir. Jadi ini suku-suku di Pulau Sumatera apa saja, sebutkan satu saja dan tidak usah digambar. Misalnya suku di Sumatera apa, satu. Suku di Pulau Kalimantan satu saja ya. Nanti kalian mengerjakan yang ini. Nah, kita lanjutkan. Ya,
Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan ya, karena tadi masih bersifat kedaerahan. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan dari mulai abad ke-17 sampai abad ke-20. Nah, Indonesia sudah berusaha untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka. Nah, ada beberapa tokoh itu melawan dengan cara mengangkat senjata, namun perlawanan itu masih mengalami kegagalan. Faktornya apa saja yang menyebabkan kegagalan? Yang pertama adalah perjuangan masih bersifat kedaerahan, artinya berjuang sendiri-sendiri, perlawanan tidak dilakukan serentak, masih bergantung pada pemimpin, dan kalah dalam persenjataan, serta Belanda menerapkan politik adu domba. Nah, karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan ini, maka kaum terpelajar, artinya orang-orang yang berpendidikan, ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Maka lahirlah organisasi di Indonesia yang menandai lahirnya masa pergerakan di Indonesia. Nah, ini ada di halaman 45, silahkan dibaca. Jadi masa pergerakan nasional di Indonesia itu ada tiga tahapan ya. Yang pertama masa awal pergerakan nasional, yang kedua masa awal radikal, dan yang ketiga adalah masa moderat ya. Nah, pada tahun ini yang disebut awal yaitu ketika Budi Utomo itu ketika Budi Utomo berdiri. Budi Utomo itu adalah salah satu nama organisasi yang didirikan oleh Sutomo, Dr. Sutomo ya, berdirinya pada tanggal 20 Mei 1908, dan ini menjadi inspirasi bagi kaum terpelajar lain untuk mendirikan organisasi pula ya, sehingga tanggal lahirnya Budi Utomo ini oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, lalu yang kedua adalah masa awal radikal. Ini pada tahunnya ada di sini ya. Ini contoh-contohnya. Ini adalah yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda atau penjajah. Dan yang terakhir adalah masa moderat yang menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama. Nah, ini juga ada di sini nama-nama organisasinya ya. Nah, sekarang ayo berarti halaman 46. Tadi sudah ya, mengapa berbagai bentuk perlawanan sering mengalami kegagalan? Ya, ini sudah ada di teks yang tadi. Lalu strateginya bagaimana? Ini dia menggunakan kekuatan organisasi. Lalu peristiwa yang menandai apa? Berdirinya Budi Utomo. Lalu pembagiannya ini yang tadi ya sudah ada. Nah, ini dia peristiwa yang menjadi latar belakang, yaitu adalah berdirinya Budi Utomo. Ya, baik. Sampai sini mudah-mudahan tidak ada yang sulit, karena semua pertanyaan itu sebenarnya ada di teks yang tadi kita baca. Teks yang tadi teman-teman baca di dalam buku. Nah, kita lanjutkan. Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat untuk merdeka. Nah, gitu ya. Nah, banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia, yaitu salah satunya adalah kenangan kejayaan masa lalu. Ya. Misalnya Majapahit dan Sriwijaya itu sangat jaya sekali ya di Indonesia, kerajaan itu sampai terkenal di luar negeri gitu. Kemudian, nah ini dia ada faktor-faktor munculnya rasa kebangsaan. Ada faktor dari dalam disebut faktor internal, dan ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor internalnya tadi sudah disebutkan, yaitu mengenang kejayaan masa lalu. Indonesia tuh kuat, berarti Indonesia juga bisa melawan penjajah, seperti itu ya. Selain ini apalagi ya, ini Ibu beritahukan. Silahkan teman-teman nanti menyalin ya. Perilaku Belanda menyengsarakan rakyat Indonesia, lahirnya kaum terpelajar, lahirnya kelompok terpelajar Islam, kemudian persamaan derajat. Sementara faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar. Misalnya munculnya nasionalisme di berbagai negara seperti India. Kemudian adanya politik etis dari Belanda, ini tadi sudah dijelaskan. Peristiwa Perang Dunia, kemudian munculnya dorongan melawan penjajah, dan kemenangan Jepang atas Rusia. Nah ya, yang tadi nih kemenangan Jepang atas Rusia. Jepang itu adalah negara Asia. Nah, Jepang saja bisa menang melawan Rusia, masa Indonesia tidak? Nah, seperti itu adalah faktor yang meningkatkan rasa kebangsaan di Indonesia. Nah, kemudian kita lanjutkan halaman 49. Nah, munculnya rasa kebangsaan itu berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan. Ada pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ini bisa teman-teman baca di halaman 49.
ya. Ibu tidak bisa terlalu lama ya durasinya, sehingga Ibu agak cepat gitu ya. Nah, sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional Budi Utomo, nah itu organisasi-organisasi yang lain juga banyak yang muncul, sehingga ada berbagai macam sifat-sifat organisasi pemuda. Ada yang kedaerahan, ada yang nasional, dan ada yang keagamaan. Nah, semuanya digabung dalam Kongres Pemuda. Nah, ini dia peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Ini bisa teman-teman baca di halaman 51 sampai 52. Silahkan dibaca dulu, dan video ini bisa teman-teman jeda atau pause dulu ya. Nah, baiklah, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ayo berlatih halaman 52. Nah, ini sama seperti yang tadi. Nah, silahkan teman-teman baca teks yang tadi, kemudian cari kata-kata yang asing yang teman-teman rasa tidak tahu artinya. Nah, dituliskan di sini, lalu artinya apa ya? Silahkan teman-teman cari. Ini tidak usah semuanya, cukup kosakata bakunya 2, kosakata tidak bakunya 2 saja, tidak harus semuanya diisi ya. Nah, ini kita berlanjut ke halaman 53. Nah, ini pun sama, ayo menulis ya. Sama seperti kompetensi bahasa Indonesia yang tadi, jadi menggunakan kata tanya, siapa, di mana, mengapa, apakah, bagaimana. Ini dicari jawabannya di dalam teks yang tadi, karena ini pun sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita sama-sama kerjakan, jadi yang ini pun tidak akan Ibu kasih tahu lagi ya. Silahkan teman-teman mengulang lagi video ini. Ini sudah pernah seperti ini, jadi teman-teman sudah bisa mengerjakan sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, sejak J.R. Logan ini adalah seorang tokoh ya, menggunakan kata Indonesia untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara. Istilah Indonesia mulai dikenal. Nah, gitu. Nah, jadi banyak tokoh yang menulis artikel dengan keberadaan Nusantara dengan istilah Indonesia, tidak lagi dengan Hindia Belanda. Nah, sehingga Indonesia dijadikan sebagai nama organisasi para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda ya, itu. Dan nama Indonesia semakin populer setelah adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan kesatuan yang diantara para pemuda yang rasnya berbeda, sukunya berbeda, golongan dan agamanya berbeda. Nah, memang harusnya seperti itu ya. Walaupun beda ras, suku, golongan dan agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dan tidak ada manusia yang lebih rendah. Tahukah kamu? Nah, kita lanjutkan ke halaman 54 ya. Perbedaan satu suku dengan suku lainnya itu terletak pada bahasa dan adat istiadatnya, serta sistem kekerabatan. Jadi ada 3 ya perbedaan suku satu dengan suku yang lainnya. Nah, yang pertama misalnya adat istiadat. Setiap suku pasti memiliki adat istiadat tertentu ya. Misalnya upacara pembakaran mayat itu di Bali gitu. Kalau di Jawa kan tidak dibakar mayatnya ya. Lalu bahasanya berbeda-beda dan sistem kekerabatannya pun berbeda-beda. Nah, ini dia, alhamdulillah untuk pembelajaran 3 dan 4 mungkin sampai sini dulu. Kita tapi belum selesai ya pembelajaran kita. Hari ini masih berlanjut ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, ini tugas yang di video ini untuk pembelajaran 3 dan 4 ini tugasnya halaman 42 mengisi bagan suku bangsa yang tadi, dan nomor 52 halaman 52 adalah mengisi tabel kosakata. Ya. Terima kasih ya sudah memperhatikan. Kita ketemu lagi di PB 5 dan 6. Sampai jumpa.